para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita bersama dengan Atas Pendidikan dan Kebudayaan RI di Australia, di Kedutaan Besar RI Australia di Canberra. Beliau adalah Profesor Yuli Rahmawati PhD, MSc. Dan tentu saja tidak asing lagi, tetap ikuti kita bersama Ibu Yuli. Karena ini membahas serial Deep Learning atau pembelajaran mendalam pada episode ke-7. Jangan lupa klik subscribe dan juga share video ini supaya tidak banyak orang yang salah paham mengenai konsep deep learning atau pembelajaran mendalam. Kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sianto. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Australia sedang musim apa ini? Musim panas tapi dingin. Ya, Atau badan saya yang nggak bisa adjust. ya oke. Dan saya kira adjustment untuk jet lag itu yang perlu waktu. Ya. Di sana jet lag, di sini jet lag. Nah, Bu Yuli, ini kan deep learning, pembelajaran mendalam sudah melangkah luar biasa, gegap gempita di kementerian dan juga di masyarakat. Bahkan masyarakat sudah memulai untuk melakukan banyak hal terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Nah, kita kan sudah bicara banyak dan saatnya kita membicarakan mengenai assessment. Karena banyak orang yang menafsirkan bahwa konsep kita itu assessmentnya terlalu banyak metode kuantitatif katanya. Apa yang harus dilakukan yang terjadi sesungguhnya, Bu Yuli? Iya, terima kasih Pak Suyanto. Jadi memang kita melihat dan mendengar ya banyak persepsi-persepsi, khususnya memang yang menantang adalah mengenai assessment begitu. Kalau di paparan kita, kita melihat ada 3 prinsip ya paling tidak Ya. dalam assessment. Nah, kita memang sebenarnya kan menyampaikan bahwa assessment dalam pembelajaran mendalam ini menekankan pada umpan balik, jadi harus ada feedback ya, dan Ya, assessment otentik artinya secara holistik. Jadi tidak mungkin dilakukan hanya pada aspek kuantitatif judgment yang assessment of learning. Jadi yang pertama kita mengenal ada namanya assessment as learning, assessment sebagai pembelajaran begitu. Nah, ini yang memang jarang, sangat jarang ya kita lakukan. Karena ini adalah refleksi proses pembelajaran dan refleksi khususnya pada diri siswa. Nah, biasanya kalau saya di kelas saya itu entah melakukan self assessment gitu ya, terus melakukan jurnal reflektif ataupun peer assessment. Jadi khususnya pada tahap akhir yang merefleksi, kan siswa harus paham, siswa harus mengetahui bahwa sebenarnya dia sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Jadi bukan sekedar kita kasih tes, kemudian kita yang menjudgment dia belum mencapai, tapi dia melakukan self assessment, misalnya ada list tujuan pembelajaran gitu ya. Kemudian nanti dia bisa checklist atau dia bisa merefleksikan, oh saya ternyata hanya bisa mencapai memahami konsep apa atau menjelaskan apa gitu ya. Jadi hanya mungkin satu atau dua aspek. Misalnya dari 4 tujuan pembelajaran atau yang lainnya dia cuma bisa merefleksikan satu yang dia pahami dengan baik. Nah, itu membutuhkan kemampuan guru untuk menstimulasi atau mengeksplorasi gitu ya. Bagaimana siswa dapat mengekspresikan, merefleksikan gitu pencapaiannya dalam pembelajaran. Nah, makanya kita menekankan dalam deep learning itu, pembelajaran mendalam itu tentang lingkungan pembelajaran ya Pak Yanto. Salah oke, satunya ya, adalah lingkungan aman, nyaman, termasuk juga budaya belajar. Nah, itu yang pertama yang as learning ya. Nah, ya. yang kedua itu ada for learning kan untuk pembelajaran. Nah, Ah, ini yang peran guru jauh lebih banyak karena di sini guru yang melakukan assessment dan bukan hanya feedback untuk peserta didik, tapi juga feedback untuk dia mengajar begitu. Kira-kira mengajar saya seperti apa. Nah, Berarti ini
Ini Gimana? berarti assessment for learning itu kalau menggunakan terminologi lama, terminologi akademis lama ini seperti formative evaluation, Nah, formative benar. assessment. Betul ya? Benar, benar. Jadi ini lebih formative evaluation dan memang tantangannya anak-anak kita kan biasa kita bilang, oke maju ke depan dinilai ya gitu. Jadi sebenarnya iya itu driven terhadap Ya, anak ya, ya, ya. jadi Itu, apa dia scoring gitu. itu ibarat ini ya, ibarat orang jadi intel, tapi untuk melerai kekacauan itu nggak bisa mengandalkan kemampuan profesionalnya, lalu bilang, hei berhenti, saya intel loh, gitu. Dan tanpa sadar gaya-gaya seperti itu membuat siswa kalau ada assessment ya harus dinilai dong gitu. Dinilai Ya, berarti dalam bentuk scoring gitu. Jadi feedback, padahal secara teori feedback itu kan berdampak signifikan terhadap siswa belajar ya, bagaimana siswa belajar dan mencapai pembelajarannya. Tapi karena kita jarang melakukan itu, ya mungkin karena terkebatasan waktu dan sebagainya, jadi siswa dia memang belajar untuk dites gitu. Setelah tes ya ya, udah ya, ya. selesai gitu, karena proses itu ada yang putus ya, ada yang Ya. hilang gitu. Nah, mungkin nanti saya akan tunjukkan juga ya assessment yang dari teori classroom assessment teknik. Nah, ini hubungannya ke assessment as learning sama assessment for learning. Nah, karena ini perbaikan proses, jadi entah bentuknya umpan balik secara langsung gitu ya, entah kita observasi, kita ada pertanyaan spesifik namanya diagnostic question ya. Jadi Hmm. kita seperti dokter misalnya, kenapa kamu pusing? Kita nggak bisa langsung kasih Panadol. Bisa jadi dia pusingnya karena Ya, sakit ya, ah gitu ya. Artinya ya betul. dia bisa menyasar dengan tepat. Nah, keterampilan ini yang memang juga menantang untuk guru ya. Bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan diagnostik gitu, yang sebenarnya bisa dia dia lakukan berdasarkan pengalaman sebagai guru. Selama ini kan kalau misalnya melihat perkembangan siswa, mengakses ya, mengakses pertanyaan siswa dan sebagainya, dia bisa tahu siswa ini di titik ini sebenarnya mengalami kesulitan. Jadi pengalaman belajar itu memberikan informasi sebenarnya. Itu yang Oh, kedua, Pak Yanto. Kalau yang ketiga sih guru-guru sudah biasa ya. Assessment of learning itu kan ya, ya. pelajaran ya, bentuknya tes gitu. Atau kalau misalnya ini ada penilaian proyek, portofolio atau yang lain yang guru biasa lakukan. Ya, itu Nah, labelnya sumatif ya. ya, sumatif. Jadi itu biasa dilakukan. Nah, mungkin saya sedikit saja ya Pak Yanto mau menyampaikan yang classroom assessment teknik. Kalau Bapak Ibu guru sempat buka-buka gitu, ada namanya pembelajaran penilaian berbasis kelas ya. Hmm. Nah, di penilaian berbasis kelas ini, kalau di bahasa Inggrisnya ada satu buku sendiri ya, namanya Classroom Assessment Technique. Kucing, bukannya kucing ya, cats gitu. Nah, di CATS itu sebenarnya kita bisa apa namanya mengklasifikasikan ada tiga. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek knowledge sama skillsnya dalam proses pembelajaran, atau Bapak Ibu mau tahu gimana sih respon siswa terhadap cara saya mengajar, itu namanya reaction to instructions. Nah, yang terakhir kalau mau ngecek attitude-nya seperti apa, values dan sebagainya. Nah, tekniknya tuh banyak ya. Ini contohnya yang general mau kita ketahui formatifnya pada saat kita mengajar, mau mengetahui pengetahuan sama knowledge-nya ya. Nah, jadi misalnya di sini ada salah satunya ya yang memory matrix ya. Jadi misalnya kita mau ngecek ini anak ada misalnya kita udah cerita 3 negara. Ini di sini yang di contoh buku ini contohnya bagaimana gaya-gaya artis ya di 3 negara gitu. Ya, ini temanya harus diberitahukan, Bu Yuli. Ya, Tema, nih tema misalnya contohnya pembelajaran. memory matrix ya, Hmm. memory matrix. Nah, ini ada mata pelajaran misalnya seni ya. Ini Oke. di negara Perancis, US sama Inggris. Nih karena bukunya nggak saya translate ya. Nah, jadi ini ada stylenya ya, stylenya. Nah, anak-anak diminta checklist. Oke, coba ini yang ada impressionis misalnya gitu ya, itu di negara mana aja gitu. Nah, ini Hmm. bisa pakai Mentimeter, kalau pakai tools digital ya. Terus anak-anak checklist. Nah, kita nggak perlu nilai, kita langsung tahu, oh anak-anak ternyata belum paham. Udah, kan kadang kita ngajar gini, ngajar cerita paham-paham ini ada negara mana. Atau kita cerita Prancis dulu pas ngajar, cerita US, cerita UK ya, Britain. Nah, setelah itu kan kita mau ngecek, ini anak udah saya ceritain panjang lebar,
Paham nggak? Nah, kita harus stop dulu tuh ketika ngajar. Nah, makanya nanti pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Nah, memahaminya dicek dulu, dia udah sampai nggak? Karena kalau misalnya kadang ketika mengajar, kita cerita satu-satu. Pas Hmm, mau pengetahuan itu dikonstruk bareng, ditanya, itu anak-anak bingung. Sama kalau sains itu dikasih rumus hukum gas ideal banyak. Pas dikasih soal, mana yang dipakai ya gitu. ya, ya, ya. Nah, ini sama nih. Ini adalah step untuk mengecek ini. Nah, ini kalau belajar assessment ini banyak sekali jenisnya ya. Saya slide-nya banyak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca buku ini, kemudian bisa tahu, oh feedback tuh seperti apa sih, assessment as learning itu seperti apa gitu. Ini banyak digunakan melalui classroom assessment teknik. Biarpun yang yang off juga ada jenisnya yang bervariasi, tapi dia lebih banyak fokus kepada feedback tadi gitu. Itu sih ya Pak Oke. Yanto ya, mungkin tiga itu yang saya pikir mungkin nanti lain kali kalau kita bisa pecah diskusi learning itu seperti apa melakukannya gitu ya. Tadi yang metrik tadi kan ada 3 komponen ya. Pengetahuan Ya, apa saja coba balik dong. ya. Hmm. Ntar, jadi yang tiga pengetahuan itu kita bisa melihat, ntar ya. Iya, Kita iya. bisa melihat learning, instruction, satu lagi sama knowledge sama skills. Jadi, Oke, oke. eh, eh, Ya, jadi nanti bisa diinikan. Saya udah itu tutup nih Pak Yanto. bisa dicek ongoing proses ketika mengajar itu ya. Benar, 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 benar. Oke. Sampai pas, tapi ya tadi anak-anak harus dikasih tahu gitu. Kalau ini nggak mesti masuk nilai gitu, karena Iya. itu dan dia harus menyatakan yang sebenarnya, maksudnya harus eh, ya emang saya nggak ngerti, karena kadang anak-anak kalau dia ditanya apa namanya harus dinilai dia baru semangat gitu ya. Terus Oh nanti iya, iya kalau betul. nggak dinilai dia udah nggak masuk nilai gitu ya. Ah, Memang sih ada stimulasi ya. itu ya, cuma kita harus eh, kita harus sadar lah begitu ya. Ada suasana-suasana seperti itu yang membuat kita harus sampaikan ke anak, ini loh tujuan assessment kali ini tuh apa gitu. Ya Ini itulah. banyak nih Pak, nanti kapan-kapan kayak misalnya bagaimana GTI, asking questionnya kayak apa gitu ya, feature matrix, ada namanya 1 minute paper Pak. Hmm. Kalau di 1 minute paper itu anak ini minute paper ya. Jadi cuma nanya gini questionnya, oke, apa yang kamu paling pelajari hari ini gitu. Terus Oh, apa pertanyaan paling penting yang menurut kamu nggak bisa kamu jawab gitu. oke, oke, oke. Heeh, jadi ini tujuan yang ngasih minute paper ini adalah kita bisa ngelihat kemampuan siswa untuk sintesis idenya seperti apa, mikir secara holistik, sama gimana paying attention dia dalam pembelajaran gitu. Ya. Wah, luar biasa. Ini pertanyaan yang betul-betul mengarah kepada higher order thinking skill saya kira ya. Dan Mm-mm, mm-mm, tidak saja memahami apa, tapi bagaimana mengapa. Itu sangat. mm-mm, mm-mm. Benar. Memang, memang manusia itu kan makhluk insentif, anak-anak juga begitu. Jadi kalau insentifnya nilai, wah ini tidak loh, ada nilainya, wah itu semangat. Iya sih. Padahal tujuannya asesmenku kan juga untuk kepentingan guru kan, eh, Iya. bahwa oh saya ini ngajar orang yang tepat tidak, cara mengajarnya tepat enggak, siswa sudah siap belum kan seperti itu. Memang sangat kompleks. Zaman saya ketika Bu Yuli belum lahir itu ada sabak ya. Ngerti sabak nggak? Sabak itu tablet lah. Itu yang batu tulis itu kalau benar kalau benar dikasih 10 Oh, pakai kapur. Setelah itu dicapkan ke pipi kita. Nah, nanti nilai oh, 10-nya itu plek gitu. Itu dibanggakan sampai jalan sampai ke rumah jangan sampai terhapus pipi kita punya nilai 10 itu. Wah, luar biasa. Anak oh. sekarang nggak mengerti, tapi biar membayangkan. Baiklah, para pemirsa, ini obrolan kita, bukan obrolan ini serius ini diskusi kita dengan Ibu atas Pendidikan dan Kebudayaan RI di Kedutaan Besar RI Canberra, Australia. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan Anda selalu bersama kita. Dan kalau ada sesuatu hal, silakan tanya langsung maupun di kolom diskusi itu. Insya Allah akan kita jelaskan pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.